Halo Sobat Sehat, Pro Sehat semuanya. Kembali berjumpa dalam acara Kepo, Kata Expert Pro Sehat. Masih dalam rangka mendukung gerakan pemerintah Indonesia Maju, kami menyelenggarakan acara Kepo ini. Kali ini kita punya tema ini tentang tulang. Khususnya mungkin ya buat para lansia ya yang gampang retak tulangnya. Nah, tema kali ini itu tentang jangan remehkan tulang yang retak atau patah. Untuk tema yang satu ini, kami menghadirkan expert seorang dokter bernama Dokter Vidya Tania. Halo Dokter Vidya. Halo Dokter Rosa. Apa kabar dok? Baik dok. Dokter gimana dok? Kabarnya dok? Baik juga dok. Tetap sehat selalu ya dok. Baik, ya. Walaupun Ya. masa pandemi seperti sekarang ini ya dok ya. Iya betul. Oke. Jadi dokter masih bertugas di Rumah Sakit Depati Bahrain sekarang dok? Iya masih dok. Oke. Nah ini dok kita langsung bahas aja ya dok ya. Jangan remehkan patah tulang nih dok ya atau retak. Sebenarnya apa sih dok penyebab yang sering terjadi yang bisa menyebabkan tulangnya jadi retak atau patah begitu dok? Jadi untuk penyebab patah tulang sendiri ya dok, itu sebenarnya banyak sekali penyebabnya dok. Tapi secara statistik memang yang paling banyak itu karena trauma akibat kecelakaan. Lalu selain itu juga bisa karena perkelahian, bisa juga karena ada trauma akibat kanan yang berlebih. Misalnya pada atlet-atlet olahraga yang misalnya olahraganya itu jenis atau frekuensi atau gerakannya itu kurang dikontrol seperti itu. Juga bisa disebabkan karena gangguan dari penyakit yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Misalnya ada penyakit genetik yang membuat tulangnya itu lebih rentan patah, misalnya osteogenesis imperfecta, atau misalnya memang pori-pori di dalam tulangnya itu lebih besar daripada ukuran normal karena misalnya kurangnya suplemen kalsium atau vitamin D yang kita sering sebut dengan osteoporosis seperti itu dok. Nah ini kalau pada orang tua nih ya dok ya sering sekali osteoporosis tanpa disadari ya dok ya, itu seperti silent disease ya, nggak ketahuan tapi tiba-tiba tulangnya bisa retak begitu saja. Nah ini gimana dok cara penanganannya dok apabila sudah terjadi keretakan atau patah tulang? Ya, jadi untuk penanganannya sendiri kita harus bedakan dulu nih dok, apakah dia tipe patah tulang yang terbuka atau yang tertutup. Kalau yang terbuka pastinya mengeluarkan darah ya dok ya, dan itu lebih emergency sifatnya. Sedangkan kalau patah yang tertutup, kalau secara kasat mata kita belum tahu nih dia benar-benar patah, harus dilakukan pemeriksaan khusus misalnya dengan foto X-ray kayak gitu. Tapi kita bisa melakukan penanganan awal nih dok. Misalnya kita singkat dengan PRICE dok. Yang pertama protection, P-nya. Protection itu jadi kita bisa pakai arm sling kalau misalnya dia dipatah di bagian tulang klavikula di sini. Atau misalnya kita pasang bidai misalnya di tulang-tulang yang panjang dok, kayak gitu. Lalu habis itu kita rest. Jadi rest itu kita imobilisasi agar patahnya itu tidak tambah parah karena gerakan. Iya betul dok. Lalu I, jadi I-nya itu dengan kompres S, betul dok. Bisa 20 sampai 30 menit sekali, 2 sampai 6 jam bisa dikulangi. Durasinya itu sekitar 24 sampai 48 jam pasca kejadian. Lalu yang C-nya ini adalah compression. Jadi kita melakukan compression ini fungsinya agar tidak terjadinya swelling atau bengkak. Jadi bisa dengan elastic band, tapi elastic bandnya ini tidak dianjurkan ketika kita tidur, tetap digunakan seperti itu dok. Yang terakhir elevation, jadi kita naikkan levelnya itu lebih tinggi dari jantung kita supaya juga lebih nyaman, bisa dibantu dengan bantal atau bahan-bahan yang lembut seperti itu dok. Dan setelah tindakan itu PRICE sendiri dok harus langsung ke emergency unit dok, supaya untuk memastikan patahnya ini harus dilakukan pengerjaan lebih lanjut atau evaluasi lebih lanjut oleh dokter, misalnya bedah tulang atau ortopedi, agar nanti ke depannya tidak terjadi komplikasi seperti komplikasi di bagian soft tissue-nya atau jaringan lunak, lalu otot, lalu pembuluh darah dan sarafnya sendiri seperti itu dok. Oke, betul sekali ya ini ya sobat sehat semuanya ya, perlu dicatat ini ya tadi ya kata dokter Vidya ini kalau misalnya mau kompres es itu lebih dianjurkan itu 24 sampai 48 jam pasca dari kejadian traumanya ya dok ya, karena itu merupakan golden periodnya ya. Nah selanjutnya nih dok, kalau tipsnya nih dari dokter Vidya ya biar tulang kita nih tetap sehat dan kuat itu apa saja sih dok? Mungkin dari segi makanannya kah harus makan apa, suplemen, atau mungkin ada jenis olahraga tertentu ya yang bisa memperkuat tulang tentunya.
penguatan tulangnya sendiri sih dok, itu bisa kita mulai dari diet kita dulu nih dok. Jadi bisa kita konsumsi makan makanan yang tinggi kalsium, lalu juga yang mengandung vitamin D. Misalnya seperti yogurt, keju, susunya pun yang pilih yang rendah lemak atau susu skim seperti itu. Lalu bisa juga dengan ikan-ikanan yang tulangnya bisa kita makan juga dok. Lalu vitamin D juga nih dok, penting untuk menjaga kekuatan tulang kita dengan cara tadi konsumsi makan makanan seperti di tumbuh-tumbuhan hijau juga ada vitamin D. Terus sekarang ini banyak sekali makanan yang sudah difortifikasi juga dengan vitamin D dok. Tapi perlu diingat vitamin D ini tidak akan aktif dok kalau misalnya kita tidak aktifkan dengan cara berjemur dok, seperti itu. Berjemurnya sekitar 15 menit setiap hari seperti itu. Ya, dari segi selanjutnya, kalau misalnya vitamin atau kalsiumnya, misalnya makan makanannya kok kurang cocok ya sama yang tadi disebutkan, itu bisa ditambahkan dengan suplemen. Khususnya bagi ibu-ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui, itu kandungan kalsium di suplemen itu harus ditingkatkan sekitar 1.500 ml. Jadi orang normal itu sekitar 1.200 atau 1.000 mg itu sudah cukup. Tapi untuk ibu hamil menyusui atau yang sudah manula itu harus lebih tinggi dok, sekitar 1.500 mg. Lalu dilanjutkan lagi dengan aktivitas fisik dok. Aktivitas fisiknya bisa dengan olahraga, contohnya itu yang menggunakan beban dok, sekitar 3-5 kali dalam seminggu. Durasinya bisa dimulai dari 30 menit lalu ditingkatkan jika memang sudah rasa-rasanya sudah nyaman atau sudah tidak ngos-ngosan seperti itu. Lalu bisa juga pilih dengan senam, juga bisa kalau misalnya makanannya sudah oke, lalu olahraga sudah oke, juga harus dihindari asap rokok atau kita merokok kalau misalnya ada kebiasaan minum minuman beralkohol dok, karena bisa mengurangi kepadatan tulang sendiri dan bisa menyebabkan patah tulang kalau misalnya tidak dijaga dok, seperti itu. Oke, ini ya masukannya, tips-tips dari Dokter Vidya buat sobat sehat semuanya ya, dicatat dengan baik sehingga osteoporosis itu bisa dicegah pada ketika usia bertambah ya. Jadi harus dimulai dari sekarang, seperti saran Dokter Vidya tadi, olahraganya, asupannya, makanan, dan juga ingat selalu untuk kalau misalnya terasa kurang makanannya, ditambah dengan suplemen. Nah, buat yang ingin membeli suplemen bisa juga chat ke WhatsApp-nya Prosehat di 0811 18 16 800. Oke, terima kasih Dokter Vidya buat waktunya. Terima kasih sobat sehat semuanya. Sampai ketemu lagi di edisi Kepo selanjutnya. Terima kasih.